Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Tidak ada amal yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih mulia pada hari tanggal 10 itu kita tak disuruh puasa, tapi amalnya adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, orang yang berkurban itu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tadi mau gelar, yang kecil tadi sebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Kautsar itu artinya sebuah telaga nanti di akhirat. Siapa yang minum di telaga itu la yazma'u fiha abada, tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Makna lain dari Al-Kautsar adalah inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah ini? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka itu adalah ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, salam, iftitah, Fatihah, ayat, tasbih, takbir, itu solat mewakilinya. Maka cara membalas nikmat Allah tadi dua. Yang pertama fasalli, yang kedua wanhar, berkurbanlah. Ibadah badan solat, ibadah harta berkurban. Itu maka nanti kita solat dulu. Setelah sholat Idul Adha barulah kita kemudian berkurban. Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 Zulhijjah. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan itu nanti insyaallah. Lalu kemudian dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang paling utama diantaranya yang ke-9. Hari yang ke-9 itu disebut dengan hari Arafah, karena pada tanggal 9 itu saudara-saudara kita sedang berwukuf di padang Arafah. Ada salah satu tokoh masyarakat kita dari masjid ini akan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan haji insyaallah. Pekanbaru kalau store 2023 baru berangkat 2053, 30 tahun. Jadi yang sekarang umurnya 50 berarti baru berangkat umur 80 tahun. Jadi anak-anak muda ini kesempatannya. Jadi saya nanti baru berangkat umur 50 tahun, 55 tahun. Karena sekarang baru 25. Tapi tak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Shaumu Arafah, berpuasa tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi nanti yang bisa 8 hari lanjutkan, yang tak bisa 8 hari paling tidak yang tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa puasa tanggal 9 itu. Adapun tanggal 10, ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak cucu keturunan Adam. Ini semua ini keturunan Adam ini kan? Yang tidak keturunan Adam berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini keturunan monyet. Dibantah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan manusia, kata Allah. Jadi kita ini bukan kelanjutan dari monyet, tapi kita ini adalah manusia dari Adam alaihissalam. Ma'amila adamiyun, tidak ada amal yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih mulia. Pada hari tanggal 10 itu kita tak disuruh puasa, tapi amalnya adalah min iraqatid dam, menumpahkan darah. Jadi kalau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puncaknya tanggal 9 menahan makan. Pada tanggal 10 justru bukan menahan makan, tapi makan. Jadi kalau ada orang yang hebat sholatnya, hebat puasanya, hebat umrohnya, tak makan dia tanggal 10, haram hukumnya. Karena tanggal 10 itu adalah hari makan. Apa yang dilakukan tanggal 10? Min iraqatid dam, menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, binatang kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, was'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya akan datang nanti pada hari kiamat. Kenapa tak disebut dagingnya? Kenapa tak disebut tulangnya? Yang disebut adalah tanduknya, kukunya, bulunya. Karena tanduk, kuku dan bulu biasanya dibuang. Belum pernah lagi kita diundang orang, Ustaz datang ke rumah kami ya, kami mau menggulai bulu. Tak ada. Ustaz nanti habis ceramah kita makan di rumah, ada acara apa santapannya? Rendang kuku, tak ada. Kukunya, bulunya jadi sampah. Sampah itu pun ternyata datang nanti pada hari kiamat bersaksi mengatakan orang ini sudah beramal dengan amal yang paling mulia. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Ketika pisau menempel di leher kambing itu, lalu darahnya menetes ke tanah, cepat darah itu menetes ke tanah. Ada yang lebih cepat dari tetesan darah. Apa dia? Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum darah itu menetes ke tanah, orang yang berkurban itu sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu saya tengok jadwal binatang kurban di belakang sudah penuh, kita tak bisa mendaftar lagi. Saya ini udah tua jadi mata tak nampak kan. Jadi kalau ada yang mau mendaftar kurban, carilah masjid yang lain. Masjid ini saya tengok udah penuh. Nah, kenapa Ustaz cerita kurban? Kan udah penuh. Tadi saya tanya Ustaz Alnof, ketua yayasan, apa temanya Ustaz? Kurban. Itulah maka saya sampaikan ada kurban. Jadi yang ragu-ragu berkurban ini, maka mudah-mudahan setelah tausiah ini mendaftar dia insyaallah. Amin. Ustaz udah bayar? Saya sudah. Jadi saya ini berceramah bukan yang belum saya laksanakan. Mari berkurban, mari berkurban. Pas ditanya istri Ustaz sudah berkurban? Jarang kali dia berkurban. Saya sudah berkurban. Sudah saya setorkan, sudah saya kirimkan, sudah saya kasihkan duitnya, supaya waktu berceramah itu saya yakin. Ini ceramah ini kalau kita tidak mengamalkan duluan, menyipak dia ke dalam. Mari berkurban, dalam hati, alah kau aja tak pernah berkurban. Nah, jadi saya pelong menyampaikan ini karena duitnya udah saya kasihkan. Nah, di masjid apa nama masjid kita nih? Baitur Rahman. Baitur Rahman ini satu orangnya berapa bayar kurban? 2.600.000. Kalau bisa jangan dipaskan harga kurbannya, lebihkan 100.000. Tujuannya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena sapi itu dari Muara Lembu kemari kan tak jalan kaki, naik truk. Berapa biaya truknya? Sampai ke Pekanbaru sapi tak langsung dipotong, menginap dulu 1 malam. Tukang jaga malamnya itu kan dikasih duit, tak cukup kopi aja hilang sapi itu nanti. Lalu kemudian talinya, kreseknya itu tak boleh diambil dari daging itu diambil. Dia mesti, makanya bunyi akadnya, kubayarkan 2.700.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Jadi nanti ketika duit itu berlebih, itu dipakai untuk operasional. Kalau tak begitu bunyi akadnya, kubayarkan 2.600.000 untuk kurban, berlebih duit itu, maka mesti dibalikkan karena akadnya hanya untuk kurban. Nah, maka dikasihkannya lah. Kau kurban kau apa? Aku Pak Ustaz, kurban aku sapi, bertujuh kami. Bapak, aku tak mau bertujuh Pak Ustaz, ramai kali tak muat di situ. Jadi aku kambing aja lah. Jadi masalah kambing dan sapi ini bukan masalah muat tak muat. Mana yang lebih afdal, kambing atau sapi? Maka kata ulama, mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang paling afdal. Kau berkurban apa? Aku berkurban sapi. Kau? Aku berkurban kambing. Oh, Abdullah sapi. Tengok dulu sapinya, sapi kurus. Kambingnya memang 1 ekor, tapi 200 kilo beratnya. Kambing apa namanya? Kambing megalodon. Nah, oleh sebab itu mana yang paling berat, paling banyak dagingnya, itulah yang afdal. Karena kurban ini adalah makan daging. Makanya kalau ada bapak ibu yang terlalu risau dengan keberatan daging, inilah masanya kurban ini. Lalu kemudian setelah pagi itu, yang paling afdalnya adalah dipotong sendiri. Itu yang paling afdal. Ustadz ini macam pernah aja motong. Kalian tontonlah di YouTube waktu aku motong sapi di depan mall SKA. Masih ada lagi. Coba tulis aja di YouTube itu, UAS menyembelih sapi. Nampak nanti. Kalau punya ilmunya dan berani. Ada orang berani tapi ilmunya tak ada. Ada ilmunya, ada secara teori. Mesti putus urat makan, putus urat nafas. Teori bukan main. Pas mau motong, menengok darah, pingsan pula dia dulu. Bertambah pula biaya panitia membawa ambulan. Jadi kalau tak pandai, serahkan kepada ahlinya. Perempuan tak ikut memotong, karena waktu menyembelih itu Sayyidatuna Aisyah tak ikut, Sayyidatuna Fatimah tak ikut, tapi ikut menyaksikan. Itu mengapa ibu-ibu nanti itu dibawa ikut, karena ini sunnah. Sayyidatuna Aisyah ikut, Fatimah ikut, ikut motong. Ibu pun ikut memotong. Ditengoknya, bang, tengok kan bang, kau pun kalau macam-macam ku potong kau macam itu nanti.
dipotong. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan 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 bin fulan bin fulan. 7 orang nama yang udah disebut situ. Baliklah ibu tadi menangis ke rumah. Kenapa kau menangis, kata lakinya? Tak disebutkan orang itu nama aku tadi. Kalau disebutkan namanya baik, andai tak disebutkan pahalanya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Balik si bapak, muncung macam muka marah. Kenapa bapak mengamuk? Tapi nama bapak udah disebutkan tadi, tak lengkap sama detailnya. Kita ini tak penting penilaian manusia, yang penting penilaian Allah SWT. Setelah dipotong, diambil hatinya, dibasuh, dicuci, jangan langsung dibakar. Karena kalau darahnya ikut haram, tak boleh makan darah. Yang makan darah itu cuma Dracula saja. Tak boleh makan darah. Dicuci, dibasuh, kasih limau, bakar sedikit, makan. Itulah yang paling afdal. Pak Ustadz, boleh kami makan hewan kurban ini? Bukan boleh, tapi diperintahkan Allah. Wa kulu minha, makanlah sebagian hewan kurbanmu itu. Jadi yang paling afdal, dari habis sholat subuh itu tak ada makan. Tak ada makan, tak ada minum, apapun tak masuk. Sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih, belah, ambil hatinya, basuh, bakar. Itulah makanan yang pertama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nah, itulah yang pertama dimakan. Lalu kemudian yang sisanya itu wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Jadi kalau ada nanti di antara bapak ibu nih yang tak mau dagingnya, inilah yang paling afdal. Pak Haji, ini ada daging kurban, saya tak mau. Saya mau bagikan aja semua. Jadi bapak tak mau, ini kupon, saya kupon tak mau. Dagingnya aja kalian kirim ke rumah. Seabdol-abdolnya makan hatinya sikit untuk barokah, sisanya bagikan. Tapi kalau mau, sebetulnya jatah kita ada 1/3 di situ. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, kawan, sahabat, tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Itu dagingnya total, tak terlalu berat, tak terlalu ringan, tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Itu daging sapi itu berapa? 20 kilo. Jadi kalau 20 kilo bersih bagi 7, jadi sekitar 2, sekian. Jadi kalau bapak, apa pula 2 kilo Pak Ustadz? 6, sekian. Jadi kalau satu plastik itu 2 kilo, lalu bapak dikasih 2 kupon. Ini kupon bapak sebagai peserta kurban, ini kupon bapak sebagai anggota masyarakat. Satu plastiknya 2 kilo, dapat 2 kupon berarti 4 kilo. Masih boleh, karena tidak lebih dari jatah 1/3. Yang tak boleh itu diambilnya lebih dari jatah 1/3. Ada orang datang ke masjid, dibawanya kambing. Pak Ketua Masjid, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bersihkan, nanti kirimkan semua ke rumah. Dagingnya kirimkan, kakinya kirimkan, pahanya kirimkan, semuanya kirimkan. Kalau ada yang begitu nanti Pak Ketua Masjid jawab, kau bawa kambing kau ini, potong sendiri, makan sendiri. Jadi di Maroko itu tidak ada menyembelih kurban di masjid. Mereka berkurban sendiri, potong sendiri, nanti bagi 1/3 untuk di rumah, 1/3 kawan sahabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Tempat kita tak begitu. Kita biasanya pakai sapi, atau pakai jawi, atau pakai lembu, atau pakai kerbau, atau pakai kambing. Kita tak potong sendiri di rumah, kita serahkan ke masjid. Maka sebetulnya akadnya adalah kita mencari relawan. Relawan itulah yang disebut dengan panitia. Yang namanya relawan, rela kalau tak dapat hewan. Itu arti relawan. Jangan nanti relawan ini lebih berkuasa pula dari orang yang berkurban. Karena engkau hanya seorang relawan.
Tidak boleh mengambil daging kurban untuk upah, haram hukumnya, tak boleh. Tapi untuk hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah artinya dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak apa-apa. Itu arti hadiah. Tapi kalau upah, dapat mantap, kalau tak dapat naik pisau ini dari leher sapi ke leher kau. Itu namanya upah. Maka ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih hadiah, tapi dia wajib upah. Pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong sama tukang kulit tak boleh kita bagi. Ini daging untuk kau tukang potong sebagai upah, tak boleh. Maka upahnya dari mana diambil? Itulah dari duit biaya operasional tadi. Supaya jangan sampai panitia ini berharap dapat pahala, pahala tak dapat, dosanya pula bertambah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini semua panitia mengundurkan diri. Nanti panitia tiba-tiba malam ini kita pembubaran. Adapun tahun ini karena kami takut, serahkan aja lah daging kalian ke Ustaz Somad. Aku pula yang memotongnya nanti. Nah, jadi nanti bagilah. Begitu selesai dipotong-potong-potong, dibagi nanti setelah zuhur. Ini panitia tak bisa bekerja karena belum makan. Lalu datang satu orang, diambilnya daging yang paling enak, dicincang-cincang, dikasih daun seledri, daun sop, dimasak, habis itu dimakan. Ini yang kau makan ini punya siapa? Belum jelas kepemilikannya. Lalu bagaimana cara menghalalkannya? Maka kepada bapak pemilik sapi nomor 1, Pak Fulan, Pak, minta kami jatah bapak nih 5 kilo untuk kami pagi ini ya Pak. Ini kalau cuman makan lontong katupek gulai paku ndak tahu coba. Boleh Pak? Kata orang yang 5 orang ini, ambillah. Ada satu yang tak setuju, nggak bisa. Naikkanlah parang tuh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ambil. Nah, kalau udah izin dia udah. Jadi jangan sembarangan kita ambil ini semua. Ini adalah amanah yang akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi tahun-tahun lalu, udah bertahun-tahun udah begitu kami laksanakan Pak Ustaz. Banyak-banyak kalian beristighfar daripada nanti di akhirat memikul sapi. Nah, adapun yang akan datang nih, jangan lagi kita ulang, jangan lagi makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Mudah-mudahan selamat kita tahun ini insyaallah. Adapun tahun yang lalu, banyak-banyaklah sholat sunat taubat, minta ampun, minta izin kepada masyarakat yang ayamnya, dagingnya, sapinya, kerbaunya sudah dimakan semuanya. Mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Hewan jantan atau hewan betina? Maka biasanya dipakai hewan jantan. Kenapa hewan jantan yang dipakai? Hewan betina itu untuk berkembang biak. Dan menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, daging kambing jantan lebih enak daripada kambing betina. Kita ini kalau bersedekah, mana yang lebih enak, itulah yang kita makan. Dan kenapa yang jantan ini banyak dipotong? Karena jantan tak perlu banyak-banyak, betina ini yang perlu banyak. Makanya hewan jantan itu banyak dipotong di kurban. Dia hanya sisakan ada beberapa pejantan. Sisanya itu sapi betina untuk berkembang biak supaya di masa akan datang. Jadi sebetulnya kita ini berkurban sapi, akikah sapi, walimah sapi, nikah sapi, acara 17 Agustus sapi. Tapi justru kita tak mau beternak sapi. Sapi kita dari mana? Dari Australia. Jadi ke depan mudah-mudahan padang rumput yang terhampar itu kita beternak sapi supaya sapi dari kita untuk kita sendiri insyaallah. Amin. Nah, setelah dibagi-bagi semua, Pak Ustadz, ini di komplek kami ini ada yang tak Islam, boleh tak kami kasih kurban ini? Kalau kurbannya kurban sunat boleh. Itu rumah yang di blok itu kasih dia satu plastik kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib tak boleh. Mana dalilnya? Kurban wajib sama dengan zakat. Zakat tak boleh dikasih kepada orang yang tak Islam. Sedangkan sedekah boleh. Dalilnya waktu emak Asma datang. Asma ini Islam, emaknya tak Islam.
Ya Rasulullah, boleh ku kasih hadiah untuk emakku? Kata Nabi, kasihlah hadiah. Itulah dalil boleh mengasih daging kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu yang mana Pak Ustaz? Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar, ya Allah, kalau dapat jodoh anakku tahun ini berkurban aku. Tapi kalau tak dapat jodohnya sampai mati aku tak berkurban. Itu kurban wajib namanya. Kalau lulus aku PNS, aku berkurban ya Allah. Tapi kalau masih honorer juga, sampai lulus aku baru berkurban. Itu namanya kurban nazar, kurban wajib. Tak boleh dagingnya dibagi kepada yang tak Islam. Tapi kalau kurban ada cuma 2 rumah Pak Ustaz, ambil dari jatah sapi kedua, sapi ketiga, dibagikan. Lalu kemudian yang tak bisa memotong tanggal 10, memotong tanggal 11. Tanggal 11 tak ada duit, tanggal 12. Tanggal 12 tak bisa, tanggal 13. Jadi kesempatan memotong ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Bertakbir pun juga 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Beda sama Idul Fitri. Idul Fitri asal habis salat Idul Fitri tak ada lagi takbir. Ini ada pula pas hari raya Idul Fitri itu salat zuhur kita di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakbir imam itu. Allahu akbar. Allah, makmum di belakang udah berbisik. Makmumnya mengaji, imamnya lupa. Diingatkan sama makmum nih, Pak Imam, takbir sudah habis, kita mesti mengagungkan Allah. Ngamuk pula dia. Kalau lupa aja Pak, jangan mengamuk. Takbir yang 4 hari itu Idul Adha. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, bagikanlah dia. Karena ada saudara kita yang tak pernah makan daging, maka kasihlah daging. Jangan isinya gazebo, jangan isinya lemak semua. Alhamdulillah nak, kita dapat kambing. Kata ibu senang ngasih berita ke anaknya. Begitu dibuka, setengah jam dia menengok daging tak ada. Lemak aja semua. Makan sumpah orang ini katanya. Jadi dagingnya ada, lidahnya ada, tulangnya ada. Bagaimana dengan kulitnya Pak Ustadz? Ini padahal masjid ini AC hidup aslinya. Berapa AC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masya Allah. Udahlah panas, sound sistemnya pula tak kuat, tak salah menjerit-jerit. Man ba'a jilda udhiyatihi. Saya sebetulnya ceramah tak menjerit-jerit ini bisa aja. Jadi daging, jadi kulitnya itu. Jadi kulitnya itu Pak. Man ba'a jilda udhiyatihi. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka kurbannya dia tak ada kurbannya lah. Itu bisa memang kurban yang kita ini. Bisa saya, bukan tak bisa. Cuman saya ini orangnya, memang dari dulu saya tengok orang tuh mendengar tak cakap saya. Makanya kadang ceramah saya tuh ada yang panjang, ada yang pendek. Saya modelnya orang tak bisa saya bercakap, orang peduli tak. Ada model ustaz begitu. Terserahkanlah mau dengar atau tidak, yang penting aku bercakap. Aku tidak begitu. Saya orangnya saya perhatikan semua, saya tengok semua. Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka tiada kurbanlah baginya. Karena ustaz mengatakan tak boleh menjual hewan kulit kurban, akhirnya diguntinglah kulit tadi kecil-kecil, dimasukkan ke plastik. 2 hari bau bangkai kampung. Karena tak ada yang pandai mengolah kulit buang tong sampah semua. Oh bangkai, kampung apa namanya? Kampung bangkai. Jadi kalau begitu macam mana solusinya? Boleh kulit ini dijual, tapi duitnya serahkan ke fakir miskin. Bagi. Siapa yang bisa mengolah ini? www.jange.com. Assalamualaikum Muda Jange. Assalamualaikum Pak Jange.
Bisa diolah kulit jangge kok bisa. Barace 100.000. Berapa sapi kambingnya? 20, dapat 2 juta. Bagikan. Karena tak ada jatah kita di situ. Tak ada jatah, tak boleh dimanfaatkan. Ini nanti akan menjadi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Kita jaga diri kita dari yang syubhat. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Di antaranya adalah yang samar-samar. Kalau kita ragu, jangan dibuat. 7 orang, 1 sapi. Sapi pertama doktorandus, sapi kedua insinyur, sapi ketiga AKBP, sapi keempat almarhum. Kenapa pula orang mati bisa berkurban? Siapa yang berkurban almarhum? Anaknya rupanya. Ini 2.700.000 untuk saya, ini 2.700.000 untuk almarhum ayah saya. Berkurban untuk orang meninggal, pahalanya sampai. Dari mana Ustaz tahu? Orang yang meninggal ini kan tak ada yang hidup ngasih kabar. Nabi menyampaikan. Nabi waktu menyembelih itu, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu istrinya Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban itu sampai untuk orang meninggal. Jadi yang ragu-ragu, berkurbankan atau tidak emakku ini? Berkurban atau tidak? Saya tahun ini berkurban untuk almarhum ayah saya, untuk almarhum emak saya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah saya amalkan duluan. Bukan saya mengajaknya, mari kurban untuk ayah kita, kurban untuk emak kita. Ustaz udah buat? Nantilah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, ini salah satu amal baik. Nabi menyembelih kambing yang satu lagi. Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sudah ada yang meninggal perang Badar. Itu menunjukkan bahwa untuk orang meninggal itu pahalanya sampai. Baca Quran sampai, tahlil sampai, doa sampai, haji sampai, umrah sampai, puasa sampai, dan termasuk kurban pun sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan kurbankan untuk almarhum ayah, jangan kurban untuk almarhum emak. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu. Kalau manusia sudah mati, amalnya putus. Tanya dia balik-balik, yang putus ini amal siapa, Pak? Pokoknya putus. Amal siapa yang putus? Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, saya masih hidup. Kalau manusia mati, amalnya putus. Yang putus itu amal saya atau amal emak saya? Amal emak saya yang putus. Amal saya tak putus. Amal saya tak putus, aku masih hidup. Amal orang meninggal itu yang putus. Amal orang hidup untuk orang meninggal tak putus. Jadi jangan cuma baca terjemah putus. Amal siapa yang putus? Entahlah, pokoknya putus. Kalau amal putus tak sampai untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Yang sholat itu kan orang hidup. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu. Jadi nanti kalau ada orang di sini mengatakan amal orang hidup tak sampai, nanti kalau dia mati, tak usah sembahyangkan. Kalau ditanya, kenapa kalian tak sembahyang? Dia bilang amal kami tak sampai. Campakkan ke Sungai Siak. Kita lewat di kuburan mengucapkan salam. Bisanya kuat mikrofon ini ya. Pokoknya sikat mengamuk gitu dulu baru keluar suaranya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan doa sampai walaupun kita tak kenal siapa yang ada di makam itu. Pergi kita ke Madinah, di Masjid Nabawi, di sampingnya ada pemakaman Baqi namanya. Kalau di Makkah namanya pemakaman Mahla. Sampai di situ ziarah kita. Mana kita kenal? Bukan ada saudara kita di situ. Dia orang Arab, kita Arab cemas. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Sampai doa itu. Salam kita untuk orang mati itu sampai. Kalau salam untuk pokok kayu,
Mana ada salam untuk batu nisan? Mana ada salam untuk batu bata, batu kerikil? Salam itu untuk makhluk yang hidup. Bedanya ruhnya udah berpisah dengan jasad. Di alam ruh kita hidup, di alam rahim kita hidup, di alam dunia kita hidup, di alam barzah kita hidup, di alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang mati itu adalah ruh berpisah dengan jasad. Nanti begitu ditiupkan sangkakala kiamat, jasad berjumpa lagi dengan ruh. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nah, ini tentang masalah kurban untuk orang meninggal dunia. Lalu kemudian ada pula orang yang bernazar. Aku Pak Ustadz bernazar, ini kurban untuk fakir miskin saja, aku tidak boleh makan dagingnya. Maka kurban yang udah dinazarkan untuk fakir miskin, jangan ambil kupon nazar. Bapak berkurbannya? Ya. Ini satu kupon untuk Bapak sebagai peserta, ini satu kupon sebagai masyarakat. Aku mengambil yang masyarakat aja. Yang peserta apa? Yang peserta tak kuambil karena kurbanku itu kurban nazar. Aku tak boleh makannya, biniku tak boleh, anakku tak boleh. Kubagikan semua untuk fakir miskin. Karena ini adalah kurban nazar. Ustaz Somad, saya tak sanggup beli sapi, beli kambing. Kambing pun tak sanggup. Boleh saya berkurban anak ayam Pak Ustaz? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Disebut juga bagi matil an'am. An'am artinya binatang ternak, sapi, kerbau, lembu. Ada pula ini kaya, saya kaya nih Pak Ustadz, kalau cuma lembu biasa aja lah, saya mau berkurban rusa Pak Ustadz. An'am, binatang ternak, bukan binatang buruan. Nah, jadi tak usahlah untuk viral, untuk gaya-gaya, tak usah. Ini kita ini mau beribadah kepada Allah. Yang penting dagingnya banyak, dibagikan kepada kawan sahabat. Inilah menunjukkan bahwa berkurban itu menyambung tali silaturahim. Saya anjurkan di kota-kota, orang yang sudah terlalu banyak makan daging, tak usahlah lagi dibagi sampai 2-3 kilo. Cukuplah setengah kilo aja. Ada pula sebagian orang di kota ini, saking kan udah banyaknya daging kolesterol, belum lagi makan daging kambing, baru menengok kambing sudah naik tensinya. Jadi yang perumahan-perumahan, antarkanlah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat melalui Ustadz Al-Nob Dinar, biar disalurkannya ke Bagan Benio, disalurkan ke suku Talang Mama, disalurkan ke suku Akit. Bukan berarti kami bilang ya Tabung Wakaf Umat lalu untuk saya kita kasihlah untuk Ustadz Somad, kurus sekali dia biar agak gemuk sedikit makan. Nah, saya terus terang kurus ini bukan karena tak makan daging, memang udah takdir saya begini. Jangan karena kalian kasihan sama saya lalu dikasihkan daging, malah setiap Idul Adha tuh banyak daging-daging tuh saya tolak. Assalamualaikum Ustaz, kami mau ngantar daging. Gak usah kalian antar. Saya kalau ditanya panitia, Ustaz, kami mau mengundang Ustaz, apa makanan kesukaan Ustaz? Tolong kirimkan. 1 daun ubi tumbo, sambal belacan, ikan masin. Cuman itu aja. Jadi tak usah repot untuk menggoreng daging. Tapi kalau ada saya makan. Ya nggak ada kan, tolak bala, tolak daging mana ada kan? Tapi untuk menyusahkan orang, tak usah susahkan orang. Masyarakat ini udah cukup susah, jangan lagi disusahkan dia dengan permintaan macam-macam. Betul? Oh, betul pula kata orang. Nah, jadi sebenarnya 2.700.000. Ada orang 2.700.000 berat. Kau mau kemana? Aku mau membayar kurban ke masjid. Berapa? 2.700.000. Handphone baru 2,5 juta. Harga handphonenya 10 juta, 25 juta handphone. Mana ada orang mati bawa handphone? Orang kalau mati itu inginnya beribadah. Saya tidak mau ngecek bapak ibu satu-satu berapa. Oh, banyak ibu-ibu di atas itu. Kusangka tiang tadi. Nah, Masya Allah. Kau belum berkurban tahun ini? Aku belum bisa berkurban Pak Ustaz. Anakku masih di pesantren, biaya besar. Nantilah kalau udah kuliah Pak Ustaz. Kau anak kau udah kuliah? Rupanya kuliah biaya makin besar semester Pak Ustaz. Apalagi UKT ini.
Nantilah kalau anak ini udah kerja Pak Ustaz. Kau anak kau udah kerja. Anak yang udah kerja tapi nabung pula mau berbini dia lagi Pak Ustaz. Kau anak kau udah berbini, kalau tak berkurban. Anak saya udah berbini, hamil pula bininya Pak Ustaz. Ini menunggu cucu lahir lagi. Khawatir pula entah sesarnya nanti Pak Ustaz. Sampai mati tak pernah berkurban. Jangan pernah menunggu lapang. Mumpung masih. Jangan nunggu nanti. Kiamat udah dekat. Malaikat maut udah simpang arengka udah. Nah, mau berkurban lagi. Kajian dalam rangka halal bihalal judulnya rupanya. Apa dikaji lagi halal bihalal, udah lewat, udah lepas. Kue pun udah habis 3 toples. Kita kajilah kurban ini supaya kita melihat masa depan. Masa depan itu milik aku dan kamu. Milik kita. Maksudnya kurban ini daftarlah kalian segera. Kalau belum juga berdaftar. Nah, nanti panitia-panitia mesti jemput bola. Kalau ditunggu masyarakat ini, oh sekarang tak bisa. Panitia datang ke pintu, ketok pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bawa kan golo asya. Bapak daftar tahun ini ya. Daftar kan Pak? Daftar. Masyarakat ini diceramahi tak mempan, tapi insya Allah didakwahi dari pintu ke pintu. Kita kalau lewat di Jalan Jenderal Sudirman, lewat di depan toko roti, tiba-tiba handphone kita berbunyi. Pas kita tengok, hari ini ada bonus harga, ada harga apa namanya yang murah-murah itu? Ketahuan kalian siapa kalian dapat kan? Ada harga promo, mampir ke toko kami ya. Dari mana dia tahu nomor handphone kita? Nah, sekarang pengurus masjid ada tak menyimpan nomor-nomor jamaah ini? Itu satu grup bisa 1000, satu grup WhatsApp bisa 1000. Jadi kalau jamaah kita ada 5000, 5 grup. Ditanya mereka, bagaimana promo kita sapinya? Ini gambar sapinya loh, besar. Mau sapi yang XL, mau sapi yang L, mau sapi yang ukuran minimalis, mau yang 2,5, mau yang 2,7, mau yang 2,6. Jadi jamaah ini dimanjakan dia. Jangan hanya sekedar datang ke masjid. Sekali-kali itulah dia ke masjid, tak pernah datang ke masjid. Sekali itulah dia ke masjid, baru teringat mau ke masjid. Pas ke masjid judulnya Sakratul Maut. Jadi kadang jamaah ini kita tanya, kok kenapa tak ke masjid? Tidak ramah masjidnya. Ustaz ceritanya neraka aja, neraka. Pas pula di pintu masjid itu sebelah kanan diletakkan pula keranda jenazah. Jadi jamaah ini masjid horor kata dia. Alhamdulillah masjid apa nama masjid kita? Masjid Baitur Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Sesuai dengan namanya, pengurusnya pun sayang kepada jamaah ini, masya Allah. Disediakan kipas angin, disediakan streaming, jamnya hadiah dari es krim. Jamaah pun ikut pengajian, laki-laki dengan perempuan dipasang tirai. Masjid-masjid, datang kalian ke Masjid Baitur Rahman. Memang begitulah, mesti tirai tinggi. Ini ada beberapa masjid saya tengok, tirainya setinggi pinggang. Tujuan tirai itu biar jangan nampak muka perempuan. Kalau tirainya tinggal, nampak. Yang sop paling belakang banyak anak-anak lajang. Yang sop paling depan pula anak-anak gadis. Lain bunyi amin dia. Air maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Begitu, tirai pasang. Laki-laki tak bisa menengok perempuan, perempuan pun tak menengok laki-laki, tak bercampur aduk. Tapi Ustaz bisa menengok, aku tak bisa, jauh, tak nampak kan. Ini saya ini tak bisa saya tengok di mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja bentuknya. Ini yang di jendela ini ada juga perempuan kita tengok. Ini. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya saya ceramah di sini ini macam dalam akuarium sekarang. Dalam kotak kaca. Kita ini ikannya, orang ini sedang menengok ikan cupang. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Jadi masjid ini sudah bagus.
Tidak ada lagi alasan Masjid Baitur Rahman orangnya tak berkurban. Kenapa kalian tak berkurban? Kami Pak Ustadz, masjid kami renovasi belum selesai. Masjid sudah selesai, TV sudah ada, sound system sudah ada, kaligrafi sudah ada, marmernya memanjat sampai ke dinding. Sampai, karena tak ada aja tukang di Pekanbaru yang bisa memasang marmer sampai ke atap. Kalau ada di atap orangnya jual marmer. Tapi kan banyaknya duit masyarakat. Ini jamaah Masjid Baitur Rahman nih kaya-kaya orang. Dari bunyi aminnya macam tak yakin pula orang. Nah, mudah-mudahan nanti dengan berkurban dimakan orang miskin itulah daging hari itu. Akhirnya kita makan daging juga ya nak. Iya mak, kata dia. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, berdoa orang itu. Ya Allah, orang yang berkurban ini kalau dia belum nikah, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Banyak juga yang belum nikah. Ya Allah, orang yang berkurban nih ya Allah, kalau dia udah nikah, jadikanlah anaknya soleh dan solehah ya Allah. Orang yang berkurban nih ya Allah, kalau ibu-ibu yang berkurban nih, jangan sampai lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Itulah doa orang tua aku makan itu. Doa kita mungkin tak makbul, tapi doa orang ini untuk kita. Boleh jadi doa dia untuk diri dia tak makbul, tapi doa dia untuk kita karena ketulusan lillahi ta'ala. Berapa banyak tembus pintu-pintu langit. Termasuk berdoa di Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahim, Baitur Rahman. Baitur Rahman ini doa dekat ke langit. Tengok. Di atas pun ada juga orang rupanya. Hebat masjid ini. Laki-laki perempuan tak bercampur. Perempuan semua di atas. Laki-laki di bawah. Ada juga beberapa perempuan di bawah. Ikhtilat campur aduk tak boleh. Tak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak ada, orang tua ada, anak muda ada, anak-anak ada. Itu anak-anak. Saya sudah ceramah dari jam 8 kurang 5 tadi. Sekarang sudah jam 9 kurang 15. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus lagi. Entah fokus karena tak bisa keluar mau malam. Hebat Masjid Baitur Rahman. Selama di Masjid Baitur Rahman ini masih ada anak-anak, berarti masjid ini masih ada sholat berjamaah 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang, itulah panitia kurban. 30 tahun akan datang, itulah dia nanti panitia halal bihalal mereka. Dan mereka ini akan mengundang saya kemari. Bapak udah meninggal semua. Ibu-ibu ini janda-janda tua semua. Tapi pahalanya mengalir ke kalian semua Pak. Walaupun kalian udah dimakan cacing tanah, anak-anak kalian ini soleh-soleh semua insyaallah. Agak sakit hati jamaah ini, aku bilang mati. Jadi amin ya, amin takut, amin tidak kuat kalian. 50 menit materi. Sekarang saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Anak saya laki-laki, belum akikah. Kalau saya pengen kurban, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Kalau duit ibu ada 3.200.000, maka sampaikan ke pengurus masjid, ini 2.600.000 untuk kurban saya, ini 2.600.000 untuk akikah anak saya. Dua-duanya dapat. Tapi duit saya cuma 2.600.000 Pak Ustaz. Mana yang didulukan? Karena waktunya sekarang dekat kurban, maka dulukan kurban. Habis ini nabung. Tabung, baru buatkan akikah untuk anak tadi. Insya Allah habis Idul Adha nanti diberi Allah dia rezeki 2.700.000. Belikan kambing satu. Tapi anakku ini Pak Ustadz yang mau ku akikahkan ini udah kelas 3 SMP. Boleh mengakikah yang paling afdol 7 hari. Anak saya 7 hari. Tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup 21, tak usah lagi tengok kalender. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak Ustadz, saya udah umur 40 Pak Ustadz. Dulu di kampung tak ada kambing. Makan ayam aja kami kadang setahun sekali. Kami di kampung makan ayam 2 kali lah Pak Ustaz. Kalau tak ayam itu sakit, kami sakit.
Maka sekarang rezekinya sudah ada. Orang yang umur 40, 50, yang 50, 60, yang 60 pun ini boleh berkurban. Begitu kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Boleh berakikah. Yang umur 40, 50, 60 boleh berakikah. Tidak menunggu hari. Besok pagi kalau ada duit boleh akikah. Bisa Ustaz datang? Tak bisa, besok saya ke Kampar langsung korokan dulu. Jadi kuwakilkan aja ke Ustaz Alno. Nah, besok akikah. Tapi hanya akikah saja. Jangan pula begundul. Tak perlu bercukur, tak perlu ganti nama, KTP udah keluar 3 kali. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanon. Datang awak buka, tutup. Disangka cucu nenek itu dulu. Nah, jadi tetangga-tetangga yang diundang besok, kalian makan aja, tak usah tanya-tanya. Daging apa nih? Makan aja loh, usah tanya. Kalau diundang banyak pula. Makan aja lah daging. Ini tentang masalah kurban sama akikah. Ada ustadz yang mengatakan siapa yang belum akikah tak boleh berkurban. Nah, ini selalu jadi alasan tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri. Dan akikah itu hukumnya sunat muakkad, tak wajib. Jadi kalau ada bapak ibu yang belum akikah, tak dibuat akikah sampai mati, tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dia buat akikah baik. Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Kalau duit ada, selesai ini. Ini 2.600.000 untuk kurban, ini 2.600.000 untuk akikah anak aku, ini 2.600.000 untuk akikah aku, kan selesai. Tak perlu ditanya. Ini mana yang lebih dulu? Dulukan kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Nah, ini 2.600.000 itu aku kurban. Habis kurban ini ternyata ada duit dikasih Allah, maka akikahkan anak. Karena anak itu tanggung jawab kita terhadap anak kita. Setelah itu ada lagi duit, baru akikah untuk diri kita sendiri. Karena sebetulnya akikah kita itu tanggung jawab ayah kita. Tapi karena ayah kita dulu tak berduit, dia pula udah meninggal, akikah boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Yang mengatakan tak jelas itu paketnya tak ada. Bagaimana cara menasehati orang tua yang sedang konflik rumah tangga? Ibu istri saya keluar dari rumah, sedangkan ayah saya tak memperdulikannya. Ibu istri itu maksudnya mak mertua sama ayah mertua, dudukkan mereka, baru tanya mereka, mau dibawa kemana hubungan ini guys? Dudukkan mereka semua. Jangan kalian menasihatinya, karena orang tua tak pernah menengok anaknya itu besar. Orang tua selalu menengok anaknya kecil. Apalagi kau menantu, mentang-mentang kau ustaz, mentang-mentang kau sering pengajian di masjid Baitul Rahman, lalu mau kau nasihati pula mertua. Bapak mertua, kenapa kau tak memperdulikan ibu mertua? Untung kau kasih anakku, ku cabut nanti nih baru tahu kau. Nah, jadi panggillah ustaz satu, ustaz yang lembut, jangan macam saya. Kalau saya dibawa makin mengamuk bapak itu nanti. Ustaz yang lembut, Ustaz Alnom. Ustaz Alnom ini lembut. Pak, bapak adalah kepala rumah tangga, betul Allah. Insya Allah dibukakan hidayah, doa, usaha, ikhtiar. Bapak ini punya hati, ibu ini punya hati. Insya Allah dilembutkan Allah hatinya, insya Allah.
Ada usaha, dudukkan bersama, ada ustadz tausiah, ada doa tahajud, sholat hajat malam, usolli sunnatal hajat rakaataini. Hajatku lembutkanlah hati mak mertua dengan ayah mertuaku ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, maka diberikan Allah taufik antara keduanya. Dan kan udah tua-tua Pak, bapak pun udah bau tanah, ibu kan tak lama lagi dimakan cacing tanah juga. Baguslah kalian berdamai. Apa kau bilang gitu? Mungkin mengamuk dia. Nah, itu makanya pakailah ustadz yang santun, yang lembut. Nah, di Yayasan Tabung Wakaf Umat banyak ustadz-ustadz. Ada ustadz yang khusus spesialis bidang rumah tangga. Minta kepada Ustadz Al-Naqdinar atau hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, nanti. Apakah ayah tiri wajib menafkahi anak tiri? Mana yang bilang wajib tuh? Misalnya kalian anak lajang menikah dengan janda. Perempuan ini punya anak dari pernikahannya yang dulu. Siapa yang mengasih nafkah anak ini? Ayahnya. Ayahnya yang ngasih nafkah. Hak asuhnya siapa? Hak asuhnya kalau anak ini belum akil balik biasanya ke ibunya, tapi nafkahnya tetap dikasih oleh ayah. Jadi ayah dia yang ngasih nafkah. Tapi walaupun begitu, kalau kau tengok anak tirimu itu tak makan, kau kasihlah makan. Ya udah tak makan. Ya aku tak makan. Cari ayah kau. Sedangkan anjing haus aja kita kasih minum, apalagi lah pula udahlah maknya kau nikahi anaknya, apalagi ini kau kan dapat bonus nih 3 in 1, nikah 1 dapat 3. Itu. Tapi aslinya nafkahnya wajib adalah dari ayahnya. Tapi kalau kalian mau mengasih, bagus, bernilai sedekah. Baik. Ada orang dia memang ayah tiri saya Pak Ustaz, tapi macam ayah kandung. Bagus, baik, mengalir amal jariah. Makin lama makin kecil pula tulisan ini. Saya punya adik wanita mengalami pelecehan dilakukan oleh abang ipar. Dalam situasi seperti ini, kami memutus silaturahim dengan ipar itu. Dan saudara kandung saya tahu haram hukumnya memutus silaturahim, tapi tak bisa memaafkan dia. Saya langsung depresi dan trauma. Boleh saya minta solusinya Pak Ustadz? Orang yang melakukan pelecehan seksual ini kan ipar. Kau putus silaturahim dengan dia, adikmu ikut sekali, berarti kau rugi 2 kali. Udah adik kau dilecehkannya, sekarang kakak ipar kau pula silaturahim. Jadi cocoknya macam mana? Laporkan dia ini ke polisi kasus pelecehan seksual. Yang paling berat di penjara itu bukan pecandu narkoba, bukan pembunuh. Kalau masuk penjara karena membunuh segan orang. Tapi kalau karena pelecehan seksual, habis barang itu jadi asbak. Rokok polisi naik cucuk kan. Jadi jangan kau putus silaturahim. Kau kuatkan mental kakakmu. Kak, laki kau ini setan kak. Jadi kita serahkan dia ke polisi. Adikmu kau jaga, bangkitkan semangatnya. Kakakmu kau jaga. Si kriminal ini masukkan dia ke penjara, sekolahkan dia dulu. Nanti setelah keluar kalau dia tobat, mau kakak kau menerima, lanjut. Kalau kakak kau tak mau, aku tak mau dengan penjahat, sedang adikku kandung pula diginikannya, aku tak mau. Berarti jaga anak-anaknya. Nah ini jangan diputus silaturahim, rugi 2 kali. Bolehkah daging kurban dibagikan kepada panitia kurban sebagai tanda terima kasih? Namanya relawan. Rela tak mendapat hewan kurban, itu arti relawan. Jadi artinya relawan-relawan ini ditanamkan dulu bahwa kalian ini adalah relawan, kalian ini dapat pahala.
Tapi tukang jagal dengan tukang kulit itu mesti dikasih upah wajib dari biaya operasional. Tanya dia baik-baik, Pak tukang potong, kau biasa satu kepala berapa dapat? Oh enggak usah lah Pak, enggak usah. Kasih. Kami tak mau, enggak usah, nanti pas dapat naik pisau konik ke atas. Nah, biasa 50.000 Pak. Ah, ini ada 10 ekor, berarti 500.000. Kasih dia. Ada pun relawan ini kasih tahu, ini masyarakat kita nih banyak, kita udah hitung-hitung mungkin nanti kalian dapatnya cuma setengah kilo. Kalau gitu kami undurkan diri aja. Kalau perlu digaji, gaji, tak perlu banyak, 10 orang tapi kerja, jelas kerjanya, dikasih dari biaya operasional. Tapi kalau dia meminta, wajib ada, itu berarti bukan hadiah, itu upah. Kesimpulannya, daging kurban sebagai hadiah boleh, daging kurban sebagai upah Arab. Ini 2 kupon karena kau tukang potong, tak boleh. Ini kepalanya karena kau tukang potong, tak boleh. Maka dikasih dia dari uang, dari biaya operasional. Yang sudah-sudah, apa boleh buat? Taubat nasuha, diampunkan Allah. Yang akan datang, ini kertasnya saya bawa balik. Takut nanti kalian simpan, cari siapa, tulisan siapa, menimbulkan fitnah nanti. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk beribadah kurban. Kita semuanya istiqomah iman dan Islam, panjang umur, sehat badan. Yang sudah menyetor sampai niatnya, kalau nanti meninggal sebelum kurban, jangan duitnya diminta balik. Jangan nanti ahli waris datang. Ini sebagai ibadah dia insyaallah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabar rizqi. Bukakan untuk kami pintu rezeki supaya kami bisa berkurban berakikah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu malam ini. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa udhiyatana wa tammim taqsirana. Terima solat kami, terima kurban kami, terima puasa kami, terima tahajud kami, terima qiyamul lail kami, terima khatam Quran kami. Terimalah semua ibadah kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal wabah wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bumi lancang kuning dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.